Haleluya, shalom saudaraku. Shalom. Puji Tuhan buat segala kasih dan anugerah Tuhan. Kami dari tempat ini mengucapkan selamat hari Minggu bagi setiap saudara, Bapak Ibu dimanapun berada. Kami mengucapkan selamat hari Minggu, selamat menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Ingat, Amen. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mengasihi dimanapun engkau berada. Apapun yang sedang kau alami, up and down di dalam kehidupanmu, you have to remember, Bapak Ibu harus ingat, Tuhan mengasihimu. Jadi pada malam hari ini kita akan memulai ibadah kita, sebelumnya kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kesempatan kami bisa beribadah saat ini. Berbicaralah ya Tuhan buat setiap anak-anakmu dimanapun mereka yang mendengarkan penyampaian firman ini. Dan urapi juga hamba bersama Ibu Eva, agar kami berdua bisa menjadi saluran berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, pada malam hari ini kami akan men-sharingkan satu hal ya saudaraku, bahwa Tuhan melihat hati. Sama-sama katakan, Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati. Manusia melihat penampilan luar, tapi Tuhan melihat hati kita. Kita buka Alkitab kita, 1 Samuel 16 ayat 7. 1 Samuel 16 ayat 7, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Sekali lagi, 1 Samuel 16 ayat 7, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin. Saudaraku, di dalam cerita ini Samuel adalah nabi Tuhan. Dia orang yang dekat dengan Tuhan, dia orang yang diurapi oleh Tuhan. Orang yang diurapi dan dekat dengan Tuhan saat itu, dengar-dengaran akan suara Tuhan itu begitu luar biasa. Nah, Samuel ini mendapatkan tugas yang sungguh besar, yaitu dia ditugaskan untuk mengurapi calon pengganti Raja Saul, yaitu Daud. Jadi dia diutus oleh Tuhan untuk ke rumah Isai, dan Tuhan katakan bahwa salah satu anak ya Tuhan pilih. Nah, ini luar biasa. Coba lihat pada ayat yang ketiga bagian B. Tuhan berkata demikian. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Jadi Tuhan katakan, pergi ke rumah Isai, ya. Kemudian bawa persembahan, dan kemudian nanti Tuhan akan sebut siapa namanya, calon raja yang berikut. Tuhan akan berikan petunjuk kepada Samuel, sehingga Samuel tidak akan melakukan sebuah kesalahan. Pada ayat yang keempat dikatakan, Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Bethlehem. Jadi Samuel ini taat, saudara. Ya, taat. Dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Untuk peka akan Tuhan dan berhasil dalam melakukan tugas yang Tuhan perintahkan, tidak salah saudaraku, kita harus taatnya total. Total obedience. Jadi ketaatan yang total kepada kehendak Tuhan. Walaupun seringkali kedagingan kita berusaha untuk mengambil alih, tetapi saudaraku, Tuhan mau Roh Kudus memimpin sehingga kita bisa melakukan tugas Tuhan yang Tuhan berikan dengan keberhasilan yang luar biasa. Karena kita bisa lihat pada ayat yang ke-6. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Perhatikan di sini. Samuel ya melihat mungkin anak yang pertama dari Isa ini, yaitu Eliab, dan kemudian dia terkagum-kagum. Saking kagumnya, dia berkata, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Samuel terkagum dengan penampilan fisik dari Eliab, sehingga dia berpikir bahwa inilah calon raja berikut dari kerajaan Israel. Coba bayangkan, di langkah-langkah sebelumnya Samuel begitu peka akan Tuhan. Tetapi di ayat ke-6 ini, Samuel hampir melakukan dosa. Dia hampir melakukan sebuah kesalahan. Kenapa saudaraku? Saya tidak tahu apa yang mengganggu dari
konsentrasi secara rohani dari nabi yang bernama Samuel ini. Tapi di sini dia terkecoh, saudara. Itulah sebabnya Tuhan baik. Ketika Samuel akan melakukan sebuah kesalahan, Tuhan langsung memberikan teguran dengan penuh kasih. Dan pada ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Tuhan segera mengkoreksi. Ya, karena apa? Ini perkara penting. Jangan sampai salah orang. Tuhan langsung mengkoreksi Samuel dengan berkata, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Coba saudara, saya percaya di sini Samuel merasa malu di hadapan Tuhan. Karena apa? Dia hampir melakukan sebuah kesalahan yang fatal. Tapi Tuhan dengan penuh kasih mengingatkan Samuel, Samuel, please don't do that. Ya, jangan andalkan penampilan fisik dari seseorang. Karena Tuhan melihat hati. Manusia melihat apa yang di depan mata. Itu naturalnya manusia. Ya, Mam ya. Manusia melihat penampilan kita. Jadi Tuhan di sini sedang mengingatkan kita semua, saudaraku, kalau kita melihat orang lain, jangan melihat penampilan mereka dengan penampilan secara jasmani. Atau begitu juga ketika orang menilai kita hanya secara jasmani, jangan kecil hati. Karena apa? Tuhan yang melihat hidup kita. Tuhan melihat hati kita. Artinya di sini kita bisa mempelajari bahwa hati kita ini, saudaraku, penting di hadapan Tuhan. Ada pepatah yang mengatakan hati orang siapa yang tahu. Tapi Tuhan tahu. Dan penilaian utama yang Tuhan lakukan itu dilihat dari hati. Penampilan fisik bisa kita poles. Kalau kita pria pakai jas yang mahal, dasi yang mahal, dengan parfum yang mahal, ya, aksesoris jam segala mahal, segala sesuatu yang mahal. Begitu juga dengan wanita. Bisa melakukan itu, saudaraku, sehingga orang bisa tertipu. Mengendarai kendaraan yang mahal, tinggal di daerah yang elit, rumah-rumah yang mahal. Orang bisa terkagum-kagum dengan hal-hal seperti itu. Tapi kita harus ingat, mulai malam ini Tuhan ingatkan, jangan lihat dari penampilan fisik. Semua bisa menipu. Gitu. Semua bisa menipu. Tetapi Tuhan melihat hati. Jadi pada malam hari ini, saudaraku, Tuhan mengingatkan kepada kita semua betapa pentingnya kondisi hati kita ini di hadapan Tuhan. Yang tahu hati kita ini benar atau tidak, ya hanya kita dengan Tuhan. Apakah kita ada menyimpan kepahitan, kebencian, sakit hati, iri hati, dengki, ya, atau perasaan-perasaan yang tidak benar, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu hanya kita dengan Tuhan. Jadi mulai malam ini, saudaraku, yuk perhatikan hati kita. Bereskan hati kita. Kalau masih ada sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, buru-buru untuk kita bereskan di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan melihat hati. Don't worry, saudaraku. Kalau orang tidak memandang kita hanya mungkin karena melihat penampilan fisik, jangan kecil hati. Ya, kalau sepanjang hati kita benar di hadapan Tuhan, sepanjang hati kita hidup kudus di hadapan Tuhan, sepanjang hati kita mau menyenangkan Tuhan, Sang Pencipta, Tuhan yang mempunyai kerajaan surga, senang melihat kita. Itu lebih dari segalanya. Itu yang terpenting. Dan biarlah itu menjadi target utama, nomor 1 di dalam kehidupan kita. Untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Tadi juga ada satu pepatah yang mengatakan tidak kenal maka tidak sayang, ya kan? Betul. Ya, jadi karena kita juga hanya manusia biasa, kita juga terkadang ragu, ya kan? Siapa yang kita temui, orangnya seperti apa, atau enggak orang tersebut memandang kita dengan sebelah mata. Mereka bisa aja melihat kita secara fisik, ya kan? Terus melihat juga apa yang kita punya, ya kan? Menilai, mengukur dari kemampuan kita, mengukur dari rumahnya sudah berapa banyak, Di daerah mana? mobilnya seberapa keren, ya kan? Udah punya Tesla atau belum gitu. Itu ukuran-ukuran yang dibuat oleh manusia. Tapi percayalah,
Tuhan tidak melihat itu semua. Amin. Tuhan melihat hati. Ini adalah suatu kabar gembira bagi kita semua, Tuhan. ya, bahwa Tuhan tidak melihat rupa. Tuhan tidak melihat rupa. Tuhan melihat hati kita. Maka hati kita juga harus bersih. Yes. Hati kita juga harus baik. Hati kita juga harus penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Karena dari hatilah maka akan terpancar di muka kita, di mata kita, di kehidupan kita. Ya, semua berasal dari hati. Bahkan firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya, obat yang manjur. Makanya Tuhan tidak pernah salah, ya. Firman-Nya ya dan amin. Semua ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi kita memiliki hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jadi selain Tuhan melihat hati kita, kita pun harus memiliki hati yang baik, hati yang menyenangkan Tuhan, hati yang lemah lembut, hati yang penuh dengan ucapan syukur, ya, hati yang tidak mendendam, hati yang tidak penuh amarah, hati yang selalu dan berusaha untuk berjuang memaafkan. Nah, dari situlah akan terpancar suatu sukacita sorga ketika kita memaafkan orang lain. Ketika kita mengambil keputusan untuk tidak dendam dengan orang lain. Mengampuni orang lain dan melupakan apapun yang mereka pernah lakukan kepada kita. Kita akan memiliki hati yang dipulihkan. Ya, hati yang dipulihkan. Jadi pengampunan itu adalah suatu keputusan. Betul. Untuk supaya kita dibebaskan, memiliki hati yang penuh dengan kebebasan dan kemenangan. Ya, kemenangan. Percayalah para pemirsa sekalian semuanya, dimanapun Anda berada, ketika engkau membuka hatimu kepada Tuhan untuk mengampuni setiap orang, untuk tidak menaruh dendam kepada orang lain, percayalah ada kemerdekaan di dalam hatimu. Dan itu yang Tuhan lihat di hatimu. Ya. Amin ya. Amin. Pak Fidel, ini sangat luar biasa. Bahwa Tuhan tidak melihat rupa, tapi Tuhan melihat hati. Amin. Tapi kalau manusia kebalikannya ya Pak Fidel. Ya, manusia justru itu melihat rupa, namun tidak melihat hati. Karena manusia itu terbatas. Betul sekali. Ya, jadi kita mengucap syukur kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Mengingatkan kita semua ya saudaraku, perhatikan hati kita. Amin. Ya, dan kemudian ketika kita melihat sesama, jangan lagi kita memandang rupa, karena itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kita menjadi saluran-saluran berkat bagi orang banyak. Seringkali orang yang tidak terpandang di mata manusia, itu ternyata orang-orang yang luar biasa di mata Tuhan. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan, orang-orang yang bisa menyenangkan hati Tuhan, bukan orang-orang yang tahu Tuhan maunya apa gitu. Kenapa? Mereka selalu senantiasa membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Jadi pada malam hari ini saudaraku, diberkatilah kita semua, jadilah kuat, jadilah menang. Apapun pergumulan yang sedang kita hadapi, tetap percaya Tuhan menyertai kita. Mari kita mengasihi Tuhan. Haleluya. Dan juga mengasihi sesama manusia. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat kepercayaan yang Tuhan berikan untuk kami bisa menyampaikan firman. Biarlah setiap perkataan ini Tuhan Yesus sempurnakan untuk menjadi benih yang baik di setiap hati anak-anak Tuhan. Dimanapun mereka mendengarkan isi khotbah ini, mereka dikuatkan, dibangkitkan, mereka mengalami terobosan dalam hidup, mereka dipulihkan hatinya, mereka memiliki kehidupan yang berubah. 2001 bagi orang banyak mungkin tahun yang menakutkan. Tapi bagi kami anak-anak Tuhan, ini tahun yang baik, tahun pemulihan, tahun kuasa, tahun kelepasan, tahun kesembuhan, tahun berkat dan keselamatan. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan segalanya semua ke dalam tangan-Mu yang ajaib. Kami percaya Tuhan sanggup dan Tuhan menjawab doa kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama kita katakan, amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Shalom. Haleluya.